sikiriata karabata karayata su. Kiarata sikiriata karabaya su. Yarabaya rabaya raya sikiriata se. Yarabaya raya su guru tu guru yo se. Irata sikiriata karabaya rabaya su. Irata sikiriata karabaya rabaya su. Irata sikiriata karaya raya su. Oh rata sikiriata karaya su. Irata raya su. Yarabaya sikiriata karaya su. Oh raya su. Yarabaya sikiriata se. Yarabaya sikiriata karaya su. Yarabaya rabaya rabaya su. Inamasa karata se. Irarararaya su. Terima kasih Tuhan untuk malam sore hari ini Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Mungkin kadang kami tidak mengerti apa yang terjadi dan apa yang harus kami lewati. Tapi satu hal kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah merancangkan yang jahat buat kami. Engkau Allah yang selalu memberikan Tuhan yang tidak pernah kami pikirkan. Sungguh Tuhan kami mengucap syukur. Kami boleh panggil Engkau Allah ya Bapak Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh ada di tempat ini. Kami tahu Tuhan tidak ada satupun yang kebetulan. Biarlah Tuhan hari ini kami datang ke tempat ini, kami boleh mendapatkan remah Tuhan, mendapatkan kekuatan yang dari Engkau. Dan sungguh Tuhan ajari kami terus Tuhan, untuk sungguh-sungguh menangkap isi hati-Mu, untuk terus Tuhan, untuk naik dan naik terus ke next level. Dan sungguh Tuhan apapun yang kami kerjakan, ajari kami untuk selalu menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk tempat ini. Tutup buku semua dengan darah Yesus Tuhan. Semua yang bukan dari Engkau kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah hikmat pengertian-Mu turun atas setiap kami, sehingga Engkau bisa Tuhan menjelaskan, memberi kami pengertian, melampaui pengertian manusia kami. Biarlah Tuhan kami butuh Engkau sungguh Tuhan. Sungguh untuk hari-hari ke depan kami butuh Engkau Tuhan. Apapun Tuhan yang terjadi dalam hidup kami, sekali lagi kami persembahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau tutup bungkus bibir mulut hamba. Biar Engkau bebas beracara, bebas berbicara. Karena ini semua milik-Mu Tuhan. Engkau yang kuasai pikiran dan hati hamba. Setiap perkataan yang keluar itu datangnya dari Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan apa perkataan tempat ini penuh dengan sukacita Allah, penuh dengan damai sejahtera Allah, penuh dengan kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu. Dan semua yang percaya dan mau terima berkat yang terbaik mengatakan amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih saya boleh ada di tempat ini untuk pertama kali. Terima kasih untuk undangan Pak Arianto. Terima kasih untuk Bu Yeti juga dengan Samit. Dan saya perkenalkan diri dulu. Saya Irin Cahyadi Tejo. Saya melayani di orang-orang miskin di Mahanai. Mungkin sudah tahu Ibu Iin. Saya sebetulnya 11 tahun yang lalu saya ini bankir. Saya bankir, sudah pindah-pindah banyak bank, dan saya mulainya dari Citibank. Dan saya bankir mulai dari bawah, dinaikin, diangkat terus sama Tuhan. Sampai terakhir 11 tahun yang lalu, Tuhan ini memanggil saya ketika saya ada di posisi pegang 12 triliun aset. Saya lagi pegang 157 cabang, dan saya lagi pegang 1.200 orang. Kenapa saya tinggalkan semua? Karena Tuhan yang memanggil itu memberikan mimpi sangat jelas 3 kali berturut-turut dalam seminggu. Dan saya tidak bisa bilang tidak, karena benar-benar mimpinya sangat jelas. Dan di antara mimpi itu dia berkata bahwa it's about time for you to live. Saya kaget karena dikatakan sudah waktunya engkau tinggalkan. Dan saya rasa sudah saya tidak bisa bilang apa-apa karena dia CEO. Bahkan setelah itu saya lagi baca buku. Saya lagi masih, ya saya bilang iya tapi saya belum sungguh-sungguh bulat gitu. Tapi waktu saya baca buku, padahal bukunya tentang keintiman dengan Tuhan. Wah, salah satu saya lagi baca paragraf itu, saya disuruh balik lagi ke atas. Ternyata di atas itu tulisannya begini: kalau engkau menolak panggilanku karena engkau tidak tahu kemuliaan di balik itu. Kalau aku Tuhan yang memanggil engkau, tidak sanggupkah aku mencukupi kebutuhanmu? Hari ini saya boleh bersaksi, saya tidak pernah kekurangan, padahal saya melayani orang miskin. Ya, saya waktu awalnya saya kaget, takut gitu, kayaknya gini, saya mau dapat apa nih ya, saya mau dapat apa? Kalau pakai pikiran saya nggak berani. Tapi saya tahu Tuhan yang memanggil itu Tuhan yang punya semuanya.
Jadi saya nggak pernah miskin sampai hari ini. Bahkan kedua anak saya lulus dan lulus dari luar negeri, ya. Benar-benar itu Tuhan yang punya, ya, yang maunya, ya. Oke, ketika saya berdoa untuk tempat ini, saya diminta untuk sharing tentang kita baca dulu deh, ya. Nanti saya akan bahas, ya. Oke. Kembali lagi, saya tahu di sini saya lihat orang-orang di gereja-gereja di Surabaya ini lagi haus. Ini banyak hamba Tuhan datang kan, ya. Saya juga bingung ini. Hamba Tuhan datang berapa hari? Siapa yang datang lagi Pak Petrus Hadi? Oh, ada juga. Wah, rajin. Pokoknya makan sebanyak-banyaknya, ya. Makan sebanyak-banyaknya dan dikuatkan. Dan ini hari-hari memang kita butuh untuk benar-benar dilengkapi. Oke. Kita akan baca dari Kisah Rasul 16 ayat 13 sampai 15. Dan setelah itu yang ke-40. Kisah Rasul 16 ayat 13 sampai 15, lalu ke ayat 40. Saya akan baca yang pertama, Bapak Ibu baca yang kedua, dan selanjutnya saya nanti ke-40 kita baca bersama-sama. Ya. Sudah dapat semuanya? Ya, oke. Demikianlah firman Tuhan, Kisah Rasul 16 ayat 13 sampai 15 dan 40. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembayangan Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Yuk, Bapak Ibu. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia terus mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Betania yang beribadah Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dilakukan Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. 1, 2, 3 yang ke-40, yuk. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Demikianlah firman Tuhan. Waktu saya siapkan ini, Tuhan ngomong begini. Ini lihat, perempuan penjual kain ungu. Pada waktu zaman Tiatira, itu adalah kota perdagangan yang sangat sukses, ya. Dan kain ungu adalah kain mahal. Jadi tidak semua orang bisa beli kain ungu itu. Sebetulnya dia berbisnis. Ini career woman, ya. Nanti career woman dia orang yang sangat berhasil lah, ya, menjual kain ungu. Dan dia sangat berhasil. Dan dia itu walaupun berhasil ada di tengah-tengah orang-orang yang mungkin gak ada yang kekurangan, tapi dia sempatkan diri dia untuk beribadah. Betul gak? Dia adalah perempuan yang beribadah. Kita baca, ya, dari ayat 14. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira, ya. Tiatira itu benar-benar tempat yang sangat sibuk, sangat berhasil dalam perdagangan, dan sebetulnya agamanya tuh multi, plural, macam-macam, ya. Tapi orang ini begitu dia bertobat, ya, dia beribadah kepada Allah Tuhan, kepada Allah. Dan yang hebatnya di sini, Tuhan membuka apanya? Membuka hatinya, bukan cuma membuka. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sering gini nggak? Umat Tuhan datang ke gereja, datang ke persekutuan, Tuhan buka hatinya. Tapi kadang-kadang kita pikirannya jadi melayang-melayang lagi duduk di situ. Betul nggak? Kadang-kadang gini, tadi ngomong apa ya? Betul nggak? Kadang-kadang kita lupa ya ngomong apa. Atau kita di sini lagi khawatirin semua apa yang kita mesti kerjain, kita khawatirin di sini, betul nggak? Sepertinya sih mata memandang ke depan, tapi kita suka masih mikirin di sini. Tapi Tuhan bilang, perhatikan perempuan ini sampai-sampai dia masuk ke Alkitab. Betul nggak? Perempuan Lydia, dia cuma berapa paragraf mungkin, nggak cerita banyak, tapi orang ini ada di hatinya Tuhan, ya. Karena Tuhan bilang gini, ketika aku buka hatinya, dia memperhatikan perkataan hambanya Paulus. Betul nggak? Dan Tuhan katakan, hari-hari ini
Tuhan butuh kita-kita. Selain Tuhan buka hati kita, kita perhatikan apa yang dibicarakan oleh Tuhan lewat hamba-hambanya. Jadi dia percaya Paulus ini ngomong apa, dia perhatikan. Ya, dia adalah orang yang sibuk, tapi kesibukannya tidak membuat dia tidak datang ke ibadah. Dia tahu dia penting harus balancing, betul nggak? Dia sibuk di dagang, tapi dia tahu dia harus cari Tuhan. Jadi dia benar-benar seimbang. Dan dia walaupun sibuk, dia coba mendengarkan. Nah, kita hari-hari ini harus minta Tuhan, telingaku Tuhan, tolong dibuka, supaya aku bisa mendengar dan memperhatikan apa yang Engkau ingin sampaikan. Ya, hari-hari ini terlalu banyak yang terjadi. Kemarin Gunung Kelut, di sini ada debunya ya, ada debunya kan? Kira-kira banyak orang apakah tenang-tenang aja? Atau sebetulnya gini, masih jauh Gunung Kelut, tenang-tenang paling debu beresin. Saya bersyukur, saya mantau terus Surabaya kan hujan ya, jadi debunya hilang ya. Kita harus berdoa bagi tempat di mana kita ada. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Bahkan kalau hari-hari ini Bapak Ibu sering dengarkan streaming ya, sering dengarkan yang ada di Jakarta, 6 hamba Tuhan bicara tentang 4 kuda yang sedang dilepaskan. Ada 4 kuda yang sedang dilepaskan iblis. Yang pertama ada kuda putih, itu kuda penyesatan. Banyak yang kita nggak pernah tahu, tapi ada penyesatan yang terjadi. Ya, yang kita pikir oke, itu penyesatan. Kemarin datang ke saya konseling, seorang istri cantik. Dia bilang begini, Bu, aku nggak bisa lepas dari seseorang. Itu wanita loh, dari seorang wanita saya nggak bisa lepas. Akhirnya saya konselingin, terus saya bilang gini, apa yang kamu lihat? Sejujurnya ya Bu, dia itu nggak cantik dan bahkan cenderung ke laki-laki. Saya tuh nggak lihat, tapi setelah itu saya dikasih lihat suaminya. Ya ampun, yang begini diikutin. Ini giginya tonggos, tahu nggak tonggos? Dia bilang, saya ini hati saya ini gelisah banget kalau nggak ketemu dia. Saya bilang, kok bisa begitu ya? Kamu ini udah cantik-cantik kok cari yang begitu ya? Saya bingung, saya bilang gini. Ini kamu nih ngatar balik-balik ya? Saya bilang gitu. Dia bilang gini, saya ini ternyata di hati saya cita-cita kalau punya suami ya, punya suami nih itu wah pokoknya bisa ya kayak maco, ya kayak gagah, berani dan segala macam. Itu ada di dia Bu. Lah kan dia perempuan, saya bilang gitu ya. Dan pokoknya saya nggak tahu deh, saya bisa lihatnya itu kayaknya hati saya bisa seneng banget. Saya bilang ini gawat ya. Terus saya bilang gini, lepaskan. Saya tahu, saya tuh kalau yang kayak begitu saya mesti jelas. Saya bilang begini, kamu saya kasih tahu, karena saya udah begini nih. Tuhan ini mau ngomong apa? Karena yang datang bawa dia bilang begini, Bu, dia tidak mau dinasihati. Dia maunya didoakan saja. Oh ya sudah, saya tanya Tuhan ini musik bagaimana orang kasus yang begini ya? Tuhan bilang, cerita aja apa yang kamu pernah alamin. Terus saya bilang gini, kamu ya, saya langsung aja to the point ya, saya bilang gini, saya juga gak ada waktu banyak. Saya ini pernah melayani seorang lesbi. Saya layani, saya baik-baik sama dia, saya bilang. Malah jatuh cinta sama saya. Ini bukan ngawur, saya bilang gitu. Masa jadinya saya baik-baik dipikir saya ini memberikan pengharapan itu. Saya bilang ngawur, saya bilang gitu. Dan saya bilang, tau gak, kenapa waktu itu saya ngalami rumah tangga lagi gak enak. Mungkin saya butuh kasih dan butuh sentuhan, tapi it's my choice, itu pilihanku. Aku katakan tidak. Begitu engkau jatuh cinta sama saya tanya Tuhan, waktunya tinggalkan. Karena gak bisa main-main. Saya bilang sorry, kamu ini salah mengerti dengan kebaikan yang kuberikan padamu. Saya coba melayani engkau keluar dari semua jurang itu. Kenapa engkau jadi malahnya bukan mau bertobat malah yang kayak begini? Saya bilang itu. Itu pilihanku. Jadi kamu mau pilih yang mana? Kamu jangan cuma ke gereja, Tuhan buka hatimu, kamu gak memperhatikan perkataan Tuhan lewat hamba-hambanya. Saya bilang, ayo coba. Kamu mau, saya cuma kasih pilihan begini. Kamu masuk surga atau neraka? Sudah pasti kalau kamu main di situ, kamu neraka lah. Karena dia bilang begini, oh saya pikirkan gak apa-apa ya Bu, saya sampai punya kepikiran. Saya mau tinggalkan keluarga saya mau sama dia aja. Kok bisa ya? Anakmu tuh udah besar kan, udah besar 2. Kok bisa punya pikiran begitu? Mulainya apa? Mau belajar sama orang itu.
Kadang-kadang kita nggak pernah tahu ada roh-roh yang membelokkan cara berpikir kita yang genah gitu loh. Cara berpikir kita yang waras jadi nggak waras. Nah hari-hari ini terlalu banyak orang itu mendengar suara-suara yang kita tidak pernah tahu. Ya jadi ada kuda putih yang kuda penyesatan. Ada kuda merah. Kuda merah itu yang membuat marah, membuat perpecahannya, membuat rasanya disalah mengerti satu sama lain, butuh kayak ada sesuatu yang membuat kita marah gitu. Ya, ada kuda hitam. Kuda hitam itu kemiskinan, kelaparan. Kelaparannya apa? Tuhan bilang bukan cuma kelaparan makan loh. Di kita mungkin ya kelaparan makan, kelaparan pujian, kelaparan ingin diakui. Ya, terus ada kuda hijau lagi. Saya nggak bahas kuda hari ini, ya. Tapi saya mau mengingatkan, ini lagi direnungkan bahwa iblis ini sedang melepaskan kuda-kuda itu. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita belajar dari Lydia, penjual kain ungu. Dia orang yang kejar Tuhan, orang yang tahu bahwa dia harus sesibuk dia kayak apapun yang diberkati, sekalipun apapun yang dia di tengah-tengah mungkin banyak orang yang mengacaukan iman dia, tapi dia tetap beribadah dan dia memperhatikan, betul? Dia memperhatikan. Saya belajar dulu. Kalau saya nggak mengerti awal saya kenal Tuhan, saya benar-benar berjalan ketemu banyak orang. Kadang-kadang sesungguhnya saya nggak mengerti. Ada satu hari setelah pulang dari luar negeri bersama hamba-hamba Tuhan, saya sesungguhnya nggak mengerti caranya hamba-hamba Tuhan yang saya pikir ini hamba Tuhan gitu, karena waktu itu saya nggak tahu. Saya pulang, saya bilang ini, Tuhan, saya ini nggak mengerti orang luar lebih baik daripada orang-orang yang menganggap dirinya Kristen. Saya bilang begitu. Saya nggak mengerti ini benar-benar kok begini, saya bilang gitu. Terus akhirnya saya diam, saya bilang Tuhan jelaskan kepadaku. Tuhan waktu itu bilang saya begini, nah engkau tidak mengerti, tapi kau taruh di hatimu. Nanti satu hari aku akan jelaskan padamu. Sejak itu apapun yang saya nggak mengerti, saya simpan di hati. Saya simpan di hati, saya bilang Tuhan, aku percaya engkau akan jelaskan padaku pada waktunya. Ya, jadi kalau memperhatikan apapun yang kita dengar, kita taruh di hati. Ya, oke. Selanjutnya kita lihat ya, dia sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami. Nah, dia dibaptis bukan sendiri, dia dibaptis dengan seisi rumahnya. Nah, saya mau cerita bahwa kadang-kadang kita ini menggebu-gebu bertobat, cinta Tuhan. Kadang-kadang kita lupa sama keluarga. Contohnya saya, pertama kali saya bertobat, saya ini lagi cinta Tuhan. Senin sampai Jumat itu pasti cari persekutuan, pergi ke gereja. Nanti Jumat Minggu saya pergi ke 2 gereja. Saya ini haus bener, haus banget pengen denger selalu. Satu hari datanglah kakak saya. Dia bilang gini, sejak kamu ya ikut Tuhan, kenapa jadi sibuknya kayak begini? Nggak punya waktu dengan keluarga. Terus saya dengan waduh, hebatnya mengutip ayat. Kan saya bilang begini, kalau katanya Tuhan, kalau saya mengasihi keluarga lebih daripada Tuhan, saya tidak layak. Kira-kira kakak saya marah, kesel, apa ngerti? Marah kan? Kamu tuh kumpul sama papa mama aja gak mau. Kan saya bilang gini, nanti ada waktunya, jangan sering-sering. Saya bilang gitu. Padahal saya pengen cuma pergi ke persekutuan, dengerin firman, denger khotbah, begitu. Tapi saya harus bayar harga itu. Kenapa? Lah, ya habis itu saya ngomong apapun yang mau denger. Saya harus jadi saksi dalam hidup kakak saya, dalam keluarga saya, bahwa nggak seperti itu. Kalau ikut Tuhan terus saya sibuk sendiri, Tuhan bukan untuk keluarga saya, betul nggak? Akhirnya keluarga tidak mau. Nah sejak itu saya benar-benar, Tuhan saya bertobat, perkataan saya itu bertobat. Sejak itu saya ini ada apapun saya nggak pernah ngomong. Saya masalah dengan kantor, saya punya masalah di keluarga, saya nggak cerita. Tapi mereka tahu, tapi saya nggak cerita. Saya cuma bilang gini, kalau keluarga mengasihiku, doakan saja. Jadi saya nggak pernah ngomong, tapi mereka lihat Tuhan itu ngangkat saya. Mereka bilang gini, kok bisa ya anak ini ya? Satu hari kakak saya yang laki bertobat.
Saya seneng kan. Tapi terus saya pikir gini, bertobat pasti nih gara-gara dia mencintai istrinya, sangat mencintai, jadi ikut-ikutan bertobatnya, betul nggak? Saya pikir ini ikut-ikutan pasti nih kakak saya nih. Terus hari nggak berapa lama tuh dia kebaktian di rumah, dia panggil saya. Waktu saya duduk, dia ngomong begini, saya mau bersaksi, saya bertobat bukan karena istri saya. Mungkin orang pikir saya ikut-ikutan istri saya, tapi saya bertobat karena saya lihat adik saya. Sesungguhnya dulu saya sebel lihat dia tuh jadi Kristen. Tapi saya lihat kok Tuhan hidup ya, katanya. Dia benar-benar kayak hidup dengan Tuhan. Dia punya kerjaannya naik terus dan semua dia kayak diberkati Tuhan dan Tuhan hidup. Dan satu hari saya ngomong begini, katanya, kalau Tuhan yang ada di adik saya itu benar-benar Tuhan yang hidup, saya juga mau ngalami Tuhan, supaya saya juga mau ikut kamu. Katanya gini, jadi dia naik motor nih, dia mau ngambil barang, dia kan di rumah ada kayak kantin gitu. Jadi dia beli waktu itu dia beli apa ya, goyong apa gitu ya. Terus dia mau sebalik, terus dia bilang gini, Tuhan ini mau hujan, ya. Ini barang-barang yang lain saya ada kerupuk, ada macam-macam. Ini kalau hujan nih di motor kan nggak ada payung ya. Ini nih rusak semua. Saya mau minta Tuhan, kalau kau hidup, ini nggak hujan sepanjang saya jalan. Sampai saya di rumah baru hujan. Beneran. Dia bilang motornya udah pergi, mendung loh padahal. Sampai ke rumah begitu dia taruh motor baru hujan besar. Dia bilang gini, wah sungguh ya Tuhan itu hidup. Sejak itu dia coba terus itu sampai dia bertobat. Akhirnya pelan-pelan seluruh keluarga ikut Tuhan. Tuhan itu bilang begini, yuk hari-hari ini jadi saksi untuk keluargamu, untuk semua, sehingga benar-benar kau bisa berlari melayani Tuhan bersama-sama. Ya, terus tadi kan dikatakan dia memperhatikan ya. Saya ini punya banyak teman yang benar-benar pegangan Tuhan, memperhatikan Tuhan. Saya punya teman ya menikah, terus mertuanya itu nggak tahu deh hemat apa trauma apa gitu. Di rumah siapin makannya sedikit banget. Ya, jadi dia makan seadanya, harus disiapin mertua seberapa, yaitu makannya. Ya, terus dia kan nggak kerja, jadi dia harus di rumah kadang-kadang. Jadi dia tuh dia nggak enak gitu, karena kan baru menikah nggak lama. Terus dia itu kalau lapar nih, biasa makan enak, di rumah lapar. Ya, di rumah lapar. Dia masuk kamar, dia nggak ngomel sama mertuanya. Yang dia lakukan apa? Tuhan, tolong kirim orang, kirimin makanan Tuhan, supaya mertuaku kasih makan gitu. Karena saya ini mesti nemenin mertua, tapi mertuaku nggak ngerti-ngerti ya. Kalau saya pengen beli, saya takut tersinggung. Saya beli, saya takut tersinggung. Jadi saya minta mujizatmu dia lihat. Dia bilang gini, Bu, aneh loh. Kadang-kadang ya bisa temennya mertua saya yang bawa makanan banyak banget. Mau tidak mau kan dia tidak simpan, jadi saya bisa makan katanya. Kadang-kadang teman saya datang, benar-benar jelas-jelas di depan mertua saya, nih bawain makanan. Jadi ya makan dong ya, karena bawa makanan lebih kan bukan masakan mertua. Jadi dia bilang itu ajaib banget. Dan dia itu benar terus-terusan begitu. Akhirnya mertuanya bertobat. Lihat gini, Tuhan tuh kok hidup banget ya. Dia memperhatikan. Setiap kali dia konseling, setiap dia diajarin, dia praktek. Dia benar-benar orang yang memperhatikan. Ya. Nah, ketika Lydia ini dia bertobat, dia bukan bertobat sendiri, dia bertobat ke keluarga, tapi dia juga apa? Dia mempersilahkan rasul-rasul hamba Tuhan ini, Paulus, betul gak? Itu tinggal di rumah. Itu artinya apa? Dia itu tidak takut rahasia di rumah dia ketahuan. Tapi dia biarkan hamba-hamba Tuhan datang ke rumah dia mau belajar. Dia mau growing. Dulu mungkin gak banyak hospitality ya. Ya, tapi dia itu artinya undang ke rumah supaya dia bisa belajar banyak. Ya, ini Lydia. Dan kita lihat sebetulnya dari ayat 16 dan selanjutnya sampai 39 terjadi sesuatu dengan hamba-hamba Tuhan, dengan Paulus dan Silas. Karena mereka itu, karena seorang tenung dan sihir, mereka dimasukin penjara. Saya tidak bahas yang itu karena saya mau bahas adalah hari ini tentang bagaimana kita hidup dengan dipimpin oleh Tuhan, oleh Roh ya. Jadi saya nggak bahas itu. Tapi kalau kita bahas dari ayat 16 sampai 39, itu terjadi di mana hamba Tuhan masuk penjara.
Tapi kita lihat ayat 40. Begitu keluar dari penjara, kedua hamba Tuhan ini datangnya ke siapa? Ke rumah Lydia, betul kan? Dia ke rumah Lydia, bertemu dengan semuanya, ya, pergi ke rumah Lydia, dan setelah bertemu dengan saudara-saudara situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Kalau di kitab The Message itu bukan cuma menghiburkan mereka, encourage in faith, artinya encourage itu tuh memberi semangat, ya, dengan iman. Dan Tuhan ngomong begini, yang namanya Lydia ini begitu dia bertobat, dia dengar apapun, dia dengar, kok hamba Tuhannya masuk penjara? Kalau dia dengar bisikan yang lain, imannya akan goyah, betul kan? Tapi dia dengarkan, memperhatikan seperti yang Tuhan mau. Dia tidak goyah imannya dari 16 ayat 16 sampai 39. Apapun yang dia dengar, apapun, dia kembali ke Tuhan. Buktinya dia pasti masih hubungan dengan hambanya. Dan artinya begitu keluar dari penjara, yang dituju oleh hamba Tuhan ini adalah ke rumahnya, betul kan? Ke rumah Lydia. Dan begitu sampai di rumah Lydia, dia pun yang bisa menguatkan hamba Tuhan bahwa yuk jalan lagi, selesaikan destiny. Tuhan mau ngomong begini, Lydia ini punya prioritas dalam hidup. Dia tahu dia juga pedagang, dia mesti cari uang, tapi dia juga prioritasnya adalah Tuhan. Dia tahu bahwa pekerjaanku adalah ibadahku. Jadi dia imbangin, jangan kadang-kadang kita ini dengan terlalu banyak kesibukan macam-macam. Banyak kita akan jadi gini, aduh terlalu sibuk gak bisa datang, aduh terlalu sibuk begini, terlalu sibuk. Kadang-kadang kita terlalu sibuk, malah kadang-kadang kita banyak yang sampai tidak baca firmannya, mulai bolong-bolong, betul lah. Habis bolong-bolong, lupa baca. Padahal Tuhan mau ngomong, Tuhan itu mau menguatkan dan melengkapi kita. Dan Tuhan katakan, belajar dari Lydia, orang yang mengejar Tuhan, orang yang tahu prioritas, orang yang terus mau bertumbuh, dan orang yang tahu bahwa dia tidak mau nutupin rahasia apapun dalam hidupnya. Dia mau bertumbuh, dan dia lewat hamba-hambanya dia perhatikan, dia tidak kena gunjang-ganjing di sini. Tadi saya bilang ada 4 kuda yang dilepas. Hari-hari ini iblis ini coba mengganggu gereja-gereja, diganggu. Artinya gereja-gereja kita ini, gereja-gerejanya ya juga ya, diganggu. Dan ada sakit penyakit, ada macam-macam yang sedang dikacaukan. Dan kita nggak tahu, sebentar-bentar gunung meletus dan sebentar-bentar yang lain. Kita harus berdoa. Kita jangan sampai kita ini takut. Kemarin apalagi ada lagi gosip, ada website, nggak tahu siapa yang denger ya, ada yang bukan gosip, hamba-hamba Tuhan namanya disebut-sebut di majalah sepupu. Apakah kita jadi takut atau kita semakin berdoa bahwa Tuhan, aku tahu penjagaanmu dalam hidupku, aku memperhatikan, waktunya sudah sangat singkat, singkat. Selanjutnya, saya bilang Lydia ini adalah orang yang membiarkan diri dia jadi tawanan roh. Tawanan roh adalah orang yang mau dipimpin Tuhan, bukan dipimpin dirinya sendiri. Kadang-kadang kita mesti milih antara tawanan roh dengan tawanan daging. Daging artinya kita mau sendiri. Kadang kita dengar, kita lihat, gak sesuai, membuat kita gelisah. Ada banyak dari orang-orang yang saya kenal, kalau udah dengar macam-macam gini, lebih baik gak usah deh, saya gak usah ikut-ikutan deh. Akhirnya mana merosot. Banyak banget saya lagi berdoa supaya mereka itu bangkit. Ada orang-orang yang tadinya berapi-api, sangat ikut dalam kegerakan dan benar-benar cinta akan Tuhan dan semuanya. Karena masalah 1 dan 2, dia tidak mau menyelesaikan dan dengar dengan Tuhan. Dia mundur dan sungguh-sungguh, mundurnya jauh banget. Mundurnya dari orang yang cinta Tuhan dan bisa ngerti lagi. Bahkan teman-teman banyak yang merasa, ada yang tadinya saya punya teman, dari dulu dia udah bilang begini, saya tahu banget Tuhan ngomong akan ada kegerakan, tari-tarian di jalan-jalan, saya sangat percaya. Tapi hari ini dia bilang, aku gak percaya. Aku gak percaya akan kegerakan. Semuanya
rasanya kecuali Tuhan itu benar-benar lakukan sesuatu. Tapi saya nggak percaya lagi. Dia mundur. Sedih kalau lihat itu. Hari-hari ini yuk kita kuatkan iman kita. Kita kuatkan percaya kita, dan ini telinga yang buka yang baik. Jangan dengerin yang gosip-gosip, takut. Kita kalau seperti itu kita tidak akan kemana-mana. Terus saya mau kasih ke Kisah Rasul 20 ayat 22. Kisah Rasul 20 ayat 22. Kita tahu Paulus, ya. Kita baca bersama-sama Kisah Rasul 20 ayat 22. Sudah? Ya, di depan ada sih. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Kalau Paulus bilang sekarang aku ini tawanan roh, aku harus ke Yerusalem. Kalau tak Paulus mau milih, dia nggak akan ke Yerusalem, karena selanjutnya itu dia tahu dia akan kena celaka, dia akan benar-benar dihakimi dan segala macam. Tapi dia bilang aku tawanan roh, aku mau dipimpin roh. Aku nggak ngerti sekarang, yang aku tahu Tuhan pimpin aku akan ke sana. Ya, terus kalau kita lihat lagi, saya mau baca lagi ayat Daniel 3 ayat 12. Yang kita baca dulu di ayat ini. Daniel 3 ayat 12. Kita baca sampai ayat 18, ya. Lalu 24 dan 25. Kita bersautan lagi. Kita baca Daniel 3 ayat 12 sampai 18. Ya, oke. Demikianlah firman Tuhan. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrah, Mesah, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Setelah Nebukadnezar memerintahkan dalam dan geramnya untuk terhadap menghadap raja. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrah, Mesah, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Dia akan lepaskan kami daripada pilihan yang menyala-nyala dan yang dalam tangannya. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Kita masuk ke 24 dan 25. Saya baca 24, Bapak Ibu baca yang 25. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Jalan-jalan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terubah dan keempatnya rupanya seperti anak dewa. Demikianlah firman Tuhan. Kalau tadi perempuan penjual kain ungu, dia tetap dalam track kegerakannya Tuhan. Dia tidak terumbang-ambing dengan apapun. Kalau Paulus tadi katakan bahwa aku di tawanan roh, aku mau ikutin terus apa yang Tuhan mau. Dan kita lihat Daniel, kalau kita baca di kitab Daniel, bagaimana orang-orang itu iri dengan Daniel, betul nggak? Sampai dia itu buat patung dan membiarkan titahnya raja adalah semua orang harus nyembah patung itu. Kalau tadi kita baca bahwa bagaimana
Akhirnya ditanya sendiri oleh raja, kamu ini benar kamu nyembah patung? Kamu nyembah patung dewa kami? Dia tidak mau. Dan dia katakan begini, saya tahu Tuhanku akan sanggup menolong aku, betul kan? Tapi dia bilang apa lagi? Seandainya Tuhanku tidak nolong, aku tetap tidak mau menyembah dewamu. Ini orang yang benar-benar membuat dirinya adalah tawanan roh, betul kan? Dia percaya dalam pimpinan Tuhan. Apapun boleh terjadi depan saya, tapi Tuhan akan tetap membela. Ya, perkataannya adalah perkataan orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, saya boleh melihat bahwa begitu banyak hari-hari ini, kalau kita tidak benar-benar sungguh-sungguh perkataan Tuhan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, aku tetap percaya. Aku tetap percaya apapun kejadian. Hari-hari ini begitu banyak orang ngelewatin. Ada teman saya gini, saya nggak kuat lagi. Ternyata ini masalah kok nggak selesai-selesai. Ada lagi tadi yang datang ke saya, Bu, saya sudah bayar perpuluhan, saya sudah doa, saya sudah baca firman, tapi kenyataan saya tidak lihat. Doa saya tidak dijawab. Masalah kasus saya nggak selesai. Ada lagi yang mengatakan, Bu, saya sudah melayani suamiku dengan sungguh-sungguh. Saya sudah coba menyangkal diriku, memikul salib, tapi kenapa doaku gak dijawab? Tuh Bu, rasanya saya udah gak kuat. Lebih baik saya gak usah ikut-ikutan. Jadi saya biasa-biasa aja, jadi orang biasa. Saya bilang hari-hari ini jangan pernah mau dengerin suara-suara yang tidak baik. Ayo, kamu kejar Tuhan, ngomongin jiwamu. Karena saya ngalamin. Saya begitu ikut Tuhan 24 tahun, benar-benar ketemu Tuhan secara pribadi. Saya ngalamin macam-macam. Saya nggak pernah terpikir jadi bankir, harus diperiksa oleh jaksa. Jaksa itu belum apa-apa datang ketemu saya bilangnya begini, kamu tahu siapa yang memasukkan penjara orang-orang ini? Itu yang dibilang koruptor. Saya bilang sih nggak tahu, saya bilang gitu. Itu saya. Artinya apa? Itu mengintimidasi, betul lah. Dia mau bilang begini nih, kamu kalau nggak macam-macam, gue masukin penjara loh, katanya. Iya kan? Begitu ngomongin gitu. Lah emang jaksa itu tugasnya adalah mengintimidasi kita, ya kan? Jadi saya bilang gini, kurang ajar benar-benar, saya mau nggak mau tahu. Tapi saya itu di hari-hari itu benar-benar saya takut banget. Saya nangis, saya nggak ada pengacara. Saya takut banget sebetulnya, takut. Tapi saya pegangan Tuhan terus, nggak mau cari pengacara juga. Saya tahu pengacaraku adalah Tuhan sendiri. Jadi kami itu berteman beberapa itu. Saya ada beberapa atasan saya ini saudara sepupu. Terus dia bilang begini, Ren, kita ini kan bertiga yang bertanggung jawab proses pinjaman dan gitu ya. Waktu itu yang suruh saya proses pun bos saya nih yang saudara sepupu. Dia bilang begini, gini ya Ren, kita kan udah proses. Jadi kira-kira nih nanti keputusannya kira-kira kamu itu masuk setahun. Yang ini 2 tahun ya, aku 4 tahun deh. Terus saya bilang gini, sorry ya, sehari pun aku tidak mau. Saya bilang begitu, enak aja, setahun, sehari pun saya tidak mau, soalnya saya tidak salah gitu ya maksudnya. Terus akhirnya saya benar-benar lihat ya, Tuhan itu bisa balikin keadaan. Coba bayangin ya, jaksanya itu bohongin 100 miliar dari 8 bank, termasuk alma mater di mana saya pernah kerja awalnya adalah Citibank. Coba bayangin, bohongin 100 miliar waktu itu. Jadi dia itu ternyata satu hari saya datang ke dia, matanya nggak berani memandang saya. Saya ini kan kalau lihat orang itu matanya memandang. Jaksa pun saya pandang matanya, betul nggak? Saya nggak mau takut-takut, saya pandang. Hari itu dia nggak berani lihat mata saya. Saya bingung gini, Bapak sakit ya? Enggak. Saya bilang nggak sakit. Saya bilang gini, kenapa Bapak kok nggak berani? Kayaknya matanya nggak lihat saya terus, gitu. Dan soalnya kita sering bercanda gitu. Ternyata setelah saya keluar, dia bilang, semua pada bilang gini, tahu nggak Rin? Mereka tim ini sudah terima 2 miliar dari nasabah kena sogokan dan semua kasus kita di bulan April dibalikin. Kami jadi kayak ketakutan, tapi kami berharap sama Tuhan. Tuhan tuh ajaib, bisa seluruh tim itu diganti dengan tim yang baru yang memeriksa kami. Dan begitu baru datang itu, waktu itu kan saya baru benar-benar baru bertobat, baru setahun lah gitu ya. Terus yang diganti tuh orang Kupang. Di sini ada orang Kupang. Saya nggak tahu kalau NTT itu kota Kristen. Saya nggak tahu Kupang itu banyak orang Kristen. Jadi waktu datang ini jaksa, dia bilang begini. Dia lihat-lihat, saya nggak ngerti nih perbankan. Kamu tolong jelasin ke saya, kenapa kalian ini penuh ketakutan? Gitu. Terus
kita jelasin ke dia. Habis jelasin ke dia, terus dia bilang gini, kenapa kok jadi begitu ketakutan? Kan nasabah waktu terima pinjaman itu pasti di belakangnya ada tulisannya, ini untuk apa, betul nggak? Kalau dia salah penggunaannya, ya yang salah dia, bukan kamu. Kenapa kamu jadi ketakutan begini gitu? Pokoknya akhirnya kalau saya besok nih misalnya mau masuk pengadilan, dia bilang gini, udah ketemu di kafe, ngapain Pak? Geradi bersih. Coba bayangin geradi bersih sama saya. Jadi saya ini disuruh duduk, katanya gini, duduknya bagaimana ya? Duduk tuh kalau di pengadilan nggak boleh begini. Jadi kalau kita duduk di pengadilan nggak boleh begini katanya, duduk begini, nggak boleh bawa handbag taruh di situ kata dia. Nanti terus ditanya, kalau jaksa hakim menanyakan kamu begini-begini, jawabnya apa? Kalau saya jawabnya salah, itu salah. Dia bilang ini jawabnya begini ya. Jadi saya tenang. Ajaib kan? Saya bisa geradi bersih sama jaksa. Dia yang benar-benar bela semua. Pokoknya ya kamu siap ya kalau ditanyain ini, jawabnya ini, tanyanya ini, jangan sembarangan jawabnya. Jawabnya begini-begini. Besok saya jawab dengan tenang. Akhirnya kasusnya menang. Itu benar-benar luar biasa kok. Saya melihat, jadikan diri kita tawanan roh. Benar-benar ikuti pimpinan roh. Setiap kali mau datangnya, Tuhan, kuasai pikiranku, biar aku nih ngomong seperti yang kau mau. Kan bisa. Coba bayangin ya, jaksa itu memang intimidasi. Saya waktu itu masih kepala cabang. Kalau kepala cabang kan dapat mobil. Waktu itu saya dapat mobil. Mobilnya saya ingat sedan gitu. Terus kan yang bohongin kami itu adalah dealer, authorized dealer. Dia punya mobil yang kayak gitu loh, macam-macam, yang Honda dan Toyota segala macam. Terus jaksa bilang gini, kamu dapat mobil dari dia kan? Loh, enggak, dari kantor. Saya bilang gitu. Loh, mobilnya ada jual kan? Dia ada jual kan? Orangnya ada jual. Lah iya emang ada jual. Dari dia kan? Katanya. Loh saya nggak tahu. Kalau mau perusahaan belinya sama dia, jadi saya nggak tahu. Pokoknya saya dapatnya dari perusahaan. Saya nggak mau tahu. Itu dijebak terus begitu. Itu kalau jaksa kerjanya begitu. Jadi kalau setiap hari ya, kalau ngadep nih, nggak ngadepnya sih 2 minggu sekali. Kalau ngadep itu bisa deg-degannya, takut salah ngomong. Soalnya di Indonesia kan bisa udah bolak-balik gitu kan. Dan terus terang bener, Tuhan itu bela banget. Setelah kami kasusnya selesai, itu ada kasus di bank pemerintah. Itu ada seorang kepala cabang. Dia itu memang salahnya adalah dia terima uang sedikit dari nasabah. Dia salah sampai dia stres, dia mati di penjara karena stresnya. Saya bersyukur saya dididik di Citibank. Di Citibank itu hari ini kalau saya terima uang 10.000 saja, besok saya tidak akan nongol. Jadi kalau di Citibank itu kadang-kadang ada orang kasih amplop begini set gitu ya, kasih apa gitu. Saya ini udah kira-kira tahu, saya coba lagi nih, Pak, ini buat saya bilang gitu. Buat kamu aja, buat keluarga dikit. Saya bilang begini, Pak, kalau Bapak mau saya masih nongol di sini nih, lebih baik Bapak ambil ini, jangan kasih saya. Kalau Bapak kasih saya berapa aja, 10.000 sekalipun, besok Bapak tidak akan lihat saya ada di kantor ini lagi. Saya sudah harus keluar. Saya dididik seperti itu. Waktu itu nasabahnya ngomong saya begini, tenang Bu Iren, nanti kalau prosesnya udah selesai, semua beres, semua berhasil, Ibu Iren dapat 2%. Saya bilang begini, maaf ya Pak, saya nggak mau 2%-nya. Saya cuma minta Bapak jangan macet. Kalau begitu Bapak macet, saya berepot. Saya bilang gitu. Betul nggak? Yang proses kan harus orangnya nggak boleh macet. Maksudnya ini nasabah saya loh, ya. Nah, saya melihat begini, saya dipaksa Tuhan jadi tawanan roh. Saya dipaksa Tuhan untuk benar-benar ikutin apa yang Tuhan mau. Nah, hari-hari ini Tuhan sungguh cari orang-orang yang mau jadi tawanan roh, yang benar-benar membiarkan diri pikiranmu, matamu fokus ke Tuhan, telingamu dengerin, jangan dengerin orang apapun, dengerin hatimu jadi gelisah, dengerin apa kau jadi takut, denger apa jadi marah, jadi berselisih dengan yang lain. Mata juga tertuju pada Tuhan. Setiap pagi saya coba berdoa, Tuhan, buat mataku tertuju padamu, buat telinga ini hanya dengar yang dari Engkau, buat bibir mulut ini hanya perkatakan firman, dan apapun yang aku hamba ucapkan, itu akan melakukan apa yang diucapkan. Hati ini biar penuh passion. Sesungguhnya 24 tahun saya ikut Tuhan, saya mengalami dia begitu dekat, cintanya sangat dekat. Saya lewatin proses demi proses, tapi setiap hari saya pulang ke rumah, saya tahu dia ada di situ, saya tahu Tuhan ada di situ.
Saya kadang-kadang kalau siang lagi merepot gitu ya, saya bilang ini, Tuhan, aku mau ngedate sama Tuhan, mau ngedate sama Tuhan. Nanti pulang saya tahu saya mau ngobrol sama Tuhan. Kadang-kadang saya tahu Tuhan sudah ada di kamar saya. Kadang saya mandi, terus saya nyembah, saya ngobrol sama Tuhan. Apa adanya saya ngobrol. Kadang dia ada di situ. Dan dia setelah saya ngobrol baru dia cerita. Nah, tahu nggak kenapa orang ini begini? Orang ini begini kan nih, karena begini. Akhirnya saya jangan jadi marah atau saya nggak jadi kesel. Hari-hari ini minta hati yang penuh cinta. Saya lewatin semua, tapi saya tahu Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Karena tempat ini saya belum pernah datang, saya mau bersaksi lagi. 2 tahun yang lalu, hampir 2 tahun yang lalu, mungkin orang pikir saya kena musibah. Orang tidak pernah sangka kalau rumah saya terbakar. 97% barang saya habis. Bukan hanya cuma barang saya habis, tapi anak saya terbakar yang kedua. Kalau bukan saya selama ini membiarkan diri saya jadi tawanan roh, mungkin saya tidak akan kuat. Hari itu saya punya tugas di tempat lain. Saya ngajak anak saya yang pertama yang perempuan. Saya bilang ikut mami. Yang laki-laki karena dia lagi on the job training, karena dia baru pulang, dia mau jadi chef. Oh ya chef ya, koki yang kayak master chef gitu loh. Dia mau jadi chef dan dia baru on the job training 7 bulan. Dia bilang, mami aku gak ikut, besok aja Sabtu ketemu mami. Gak ada apa-apa, gak ada tanda-tanda yang Tuhan ngomong. Tapi hari Sabtu pagi jam 2.30 pagi saya dibangunkan dengan sebuah telepon. Telepon itu mengagetkan saya. Mami telepon, kebakaran. Walaupun saya kaget, tapi saya pikir saya mimpi. Jam 2.30 kan jamnya nyenyak tidur, betul kan? Saya pikir saya mimpi. Saya bilang gini, kebakaran di mana? Mami, kebakaran di kamar mami. Saya sadar ini gak mimpi. Ini benar-benar di kamar saya di lantai atas. Saya bilang gini, cepet turun. Dan dia bilang, gak bisa mami, apinya udah besar. Aduh, ini bagaimana saya seperti ibu yang tidak berdaya, tapi saya ingat Tuhan. Saya bilang, ayo mari berdoa. Tuhan Yesus kirimkan malaikatmu, hentikan apinya, stop apinya, segala macam. Akhirnya mati teleponnya. Saya coba telepon lagi, tidak bisa. Ternyata dia telepon kakaknya. Kami ini bertiga sangat dekat. Dia telepon kakaknya, dia gak bisa ngomong apa lagi. Dia cuma begini, Tuhan Yesus tolong. Kakaknya udah jerit-jerit, turun. Akhirnya, gak ada suara. Tuhan bilang, anakmu pingsan. Akhirnya Tuhan suruh saya berangkat pulang buru-buru. Karena itu jam pagi gak ada macet, saya pulang. Begitu sampai di rumah, saya melihat di satu gang itu udah ada 3 pemadam kebakaran. Dan itu semua orang sudah kumpul. Saya turun, anak saya parkir. Di perjalanan sebelum sampai rumah, saya nelfon pemimpin, saya nelfon teman-teman saya. Sebetulnya dengan maksud mau apa? Mau sama-sama sepakat supaya api mati. Tapi itu jam tidur. Jadi semua mati kecuali satu, istrinya teman saya ngangkat. Dia bilang begini, ada apa? Aku nggak tahu terjadi apa, tapi rumah kebakaran. Yang kecil ada di situ. Dia bilang, terus gimana? Doa ya, sepakat supaya api mati. Tapi saya bisa tenang, saya juga nggak tahu. Seperti Tuhan itu pegangin di sini. Terus saya mendadak sadar, kalau masalah nggak pernah datang dari Tuhan, betul kan? Datangnya dari iblis. Terus saya ngomong sama iblis, saya bilang begini, iblis dengar ya. Engkau tidak bisa menghentikan lariku. Aku nggak tahu apa yang terjadi. Tapi engkau tidak bisa menghentikan langkahku. Engkau tidak bisa menghentikan lariku. Dan aku akan tetap finish strong. Saya masuk ke rumah. Suami saya udah wiri bingung gitu. Saya mau masuk jadi tidak bisa, panas. Petugas pemadam kebakaran semuanya di bawah kecuali 2 yang di atas. Saya gak ribut, saya gak pingsan, saya gak ngomel. Saya cuma bilang gini, Pak, saya mau masuk, ada anak saya.
Petugas bilang, hah? Ada anak ibu? Waduh, kenapa jadi begini? Kok padahal nggak ada yang tahu. Mungkin suami saya udah nggak bisa ngomong. Saya bilang, waduh. Tapi saya nggak ngomong. Saya cuma tahu Tuhan ini bersamaku. Lalu saya di depan pintu saya ngangkat tangan. Saya bilang gini, di dalam nama Tuhan Yesus aku perintahkan, berhenti, izinkan aku masuk. Mungkin petugasnya lihat ibu ini tenang. Ibu mau masuk, katanya. Saya mau masuk. Begitu saya masuk, 5 petugas ikut saya di belakang. Saya ini orangnya suka guyonan sendiri. Saya bilang gini, ini siapa nolong siapa ya? Saya sambil ketawa-ketawa gini, ini guyon, ini siapa yang nolong siapa? Tadi saya mau masuk, katanya panas bu, nggak bisa masuk bu, ngeri. Sekarang saya masuk, dia ikut masuk. Tapi sesungguhnya kalau bukan Tuhan, nah dia berani. Rumah kami itu terbakar dari bawah. Di kiri kanan nggak kena. Tabung gas ajaib, tabung gas di bawah tuh di dapur ada 2. Sampai hari ini masih dipakai, nggak kena sama sekali. Begitu saya masuk, hitam semua, lampu sudah mati. Tangga kami sudah tidak kelihatan tangga, sudah penuh dengan puing-puing. Karena sebetulnya rumah kami lagi mau direnovasi karena ada rayap di atas. Jadi karena ada rayap, kebakaran cepat runtuh. Nah waktu saya naik, nggak tahu ada keberanian. Tapi saya masih sadar waktu saya naik ini kalau nggak dalam nama Yesus, kalau nggak bersama Tuhan, siapa yang berani naik? Orang saya sendirian naik. Begitu saya naik, pakai disemprot lagi sama yang lagi 2 petugas di atas. Terus gitu. Padahal di tengah jalan saya udah bilang ini pasti pakai air got nih. Aduh, dipakai air got kotornya, baunya gitu kan, saya udah kepikir. Tapi begitu disemprot, kembali lagi. Saya ini membiasakan diri saya bersama Tuhan. Gak pernah keluar ke kebun binatang. Yang saya keluar adalah puji Tuhan, haleluya. Karena setiap kali saya diajarin Tuhan, mau marah, mau apapun, ngomongnya puji Tuhan, haleluya. Jadi kalau saya marah aja diajarin Tuhan begini, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sampai lemes, puji Tuhan, haleluya. Gak marah. Jadi saya sudah terbiasa dididik Tuhan seperti itu. Jadi begitu saya naik, saya disemprot, saya cuma begini, puji Tuhan, haleluya. Saya naik, saya lihat kamar kami habis. Hari itu sebetulnya anak saya sepertinya habis main game. Dia turun ke bawah, dia lihat ada konslet. Waktu ada konslet, dia panggilin ayah dan mbak. Ayahnya coba ambil air dari penampungan, nggak bisa karena konslet itu cepet, naiknya tuh cepet. Dan anak ini nggak kepikir. Begitu udah gitu, dia masih ingat mau nelfon saya, dia naik lagi ke atas. Dia naik lagi ke atas, tapi dia ngomong tetap di atas. Harusnya kan buru-buru turun, tapi dia ngomong di atas. Lah apinya kan makin besar. Dan ternyata di sebuah ruangan, kamar saya cukup besar. Tapi kalau itu ada api, nggak ada oksigen, pingsan. Nah, waktu saya naik, saya bilang begini, Pak, ada anak saya. Di atas bilang lagi, hah? Ada anak ibu? Iya, udah saya nggak mau masalahin, nggak tahu saya nggak masalahin. Saya bilang coba lihat di sana. Sesungguhnya kamar saya sudah runtuh dan sudah kebakar. Ranjang tinggal sebagian. Terus saya bilang coba di sebelah sini. Sebelah situ tuh adalah pojok di mana saya suka berdoa. Terus dia bilang gini, ini ada kaki yang terbakar. Saya sesungguhnya nggak bisa bedain antara kaki terbakar dengan puing-puing karena udah jadi satu. Dia bilang gini, ibu turun. Kami lapor komandan. Gak lama dari bawah, dari atas tuh turun kantong. Saya lari bertiga. Terus saya bilang papanya, Papa di sini aja, di rumah gak ada orang. Saya pergi sama kakaknya. Saya duduk di ambulans itu. Ini jenazah, saya duduk ditemenin teman. Gak lama pemimpin nelfon, bagaimana? Saya bilang, rumah terbakar. Jadi terbakar, saya bilang. Tapi siap, saya mau tanya Bapak Ibu, kalau kita dengar begitu, kira-kira bisa jawab gak? Speechless kan? Gak bisa ngomong, begitu pun pemimpin kami. Cuma, terus saya bilang gini, tenang. Iblis gak bisa menghentikan langkahku. Iblis gak bisa menghentikan lariku. Aku akan tetap finish strong. Saya itu ngomong sama semua 6 hati seperti itu. Sampai semuanya ngomong, ya, seperti itu. Tapi Tuhan bilang apa?
Karena saya ini biarkan diri saya dipimpin roh. Itu waktu saya ngomongin, ini jiwa saya ini sinkron sama ini. Ngerti gak? Selaras. Jadi hati ini tenang. Dan waktu malam ke rumah duka, saya ini kan bergaul. Saya masih melayani di sekuler kan. Jadi saya punya teman banyak macam-macam dari segala agama. Dan bahkan garis keras. Banyak yang garis keras. Jadi begitu saya sampai rumah duka, saya lihat kiri teman saya. Waduh, ini beneran nih, gak mimpi. Saya masuk ke dalam, saya ketemu pemimpin, saya peluk, di situ saya nangis. Terus saya dibilang begini, Ren, buka matamu. Artinya mata rohani. Buka matamu, anakmu akan datang dengan Tuhan. Sejak tahun 98 memang saya dibukakan penglihatan. Ya, jadi saya duduk, terus saya tapi ngomong begini. Tapi ini yang datang macam-macam, saya bilang. Ini bagaimana nih? Kalau lihat kebaktian kita, ini bagaimana? Ntar ada yang nari, ada yang ini. Hati-hati, tenang, nanti saya atur kata-katanya. Tapi begitu saya pergi ke pojok, saya nggak enak. Seperti gak enak sama Tuhan. Saya bilang gini, nggak usah diatur lah kata-katanya. Biar aja ini jadikan ini aja lawatan. Terus saya nyembah, saya nangis, saya nyembah. Mendadak saya lihat Tuhan bersama anak saya. Seperti ayah dan anak, kayak father and son. Itu berjalan di tamannya Tuhan. Itu ada bunga-bunga kecil di sini. Terus di dalam penglihatan itu saya tahu, dia pengen memetik bunga itu untuk kakak dan untuk maminya. Tapi Tuhan geleng-geleng begini. Terus Tuhan buka tangannya begini, keluar hand bouquet 2. Tapi matanya Tuhan langsung lihat saya. Dia bilang gini, mempelaiku, biarkan aku didik dia di sini. Saya nggak akan nangis untuk hal yang lain. Tapi saya nangis kalau ingat kebaikan Tuhan. Tuhan baik banget, saya bilang, iya Tuhan. Saya akan biarkan dia. Sejak itu saya kuat banget. Saya melihat tiap kali kebaktian hadiratnya sangat kuat. Dan semua orang nangis. Mau dari segala agama itu nangis. Bahkan kalau pulang nih dari kebaktian, itu kan ada beberapa ibadah. Pulang dari kebaktian, kami kan salam-salaman ya. Mau terima kasih. Bukan saya yang terima kasih. Malah mereka peluk saya gini. Aduh, kita kirain kesini ini mau menghibur Iren, tapi ternyata kita ini dikuatkan. Malah kita mau kuatkan, kita yang dikuatkan. Kamu benar-benar luar biasa. Terus benar-benar ya, saya bersyukur teman-teman saya garis keras itu datang dengerin saya kesaksian. Terus ngomong begini, Ren, coba ceritain. Kenapa kamu bisa kuat di depan ngomong begitu? Kan kesaksian dong ya, saya kesaksian. Kok bisa begitu? Saya masih bercanda begini. Namanya juga biasa pengajar, ya bisa ngomong lah, saya bilang begitu. Kondisinya, situasinya beda banget sekarang. Kenapa kok bisa kuat begitu? Coba ceritakan. Nah kebetulan saya cerita ya. Saya cerita ada Tuhan yang luar biasa dan segala macam. Tapi saya lihat sepanjang tiap kebaktian, Tuhan itu datang dengan sangat kuat. Saya benar-benar bilang, Tuhan, aku terima kasih kalau aku bisa dipercaya melewati. Aku tidak sekalipun bertanya kenapa terjadi. Tapi aku tahu iblis tidak suka. Dia coba beruntukan imanku. Sebetulnya anak itu umur 21. Kami sangat dekat. 21 tahun itu lagi dewasanya. Dia itu waktu dia pingsan dia ketemu Tuhan. Tuhan kasih pilihan, kamu mau pulang apa kamu mau tetap di dunia? Dia pilih pulang. Hari itu dokumen asli saya dari akte lahir sampai surat sertifikat rumah itu lagi di rumah. Saya lagi keluarin dari safety box masuk ke situ. Lagi saya di RSCM. Tuhan ingatin saya. Dokumen itu masih di rumah. Ayo minta anak buahmu untuk ngambil. Akhirnya saya minta tolong anak buah saya ngambil. Dan memang saya bersaksi semua dokumen saya selamat. Kecuali satu kopi kartu keluarga kebakar setengah. Sesungguhnya kalau bukan Tuhan, siapa yang berani lihat anak kebakar dari ujung rambut sampai ujung kaki? Cuma bibirnya ini yang masih merah karena saya terburu naik ke atas. Hari-hari itu saya lihat Tuhan itu pegangin hati saya. Saya ngerti kalau dibilang Tuhan untuk tawanan roh. Saya mengerti bagaimana dia pegang hati saya. Dan terus
lagi ibadah banyak-banyak pernyataan. Dan terakhir, waktu selesai dikubur, ya selesai dikubur, dihitung persembahannya. Saya kaget. Persembahannya dimulai dengan angka 94 kali. Waktu di salah satu kebaktian, firmannya mengatakan saya diuji seperti Ayub dan didapati seperti Mas Murni. Saya pikir itu hanya untuk menghibur saya. Tapi waktu saya lihat, jadi datang persembahan-persembahan yang di luar yang saya terima langsung, itu di rumah duka dihitung sama anak buah saya. Itu mulainya ada 9-nya 4 kali. Dan waktu itu Tuhan ngomong sama saya begini, nah percaya engkau sekarang, responmu didapati di depan aku seperti Mas Murni. Engkau diuji, tapi engkau didapati seperti Mas Murni. Saya nangis, saya bilang, Tuhan, kalau bukan engkau yang pegang, siapa yang sanggup? Barang saya 97% habis. Saya belum sempat pindah kemana. Tapi sejak lalu saya kubur, saya dapat 20 baju baru. Bahkan kalau yang namanya baju profetik ya, yang saya nggak komplit jadi komplit. Semua dari mana-mana ngasih saya begini. Ajaib ya. Sekarang itu kan barang saya, buku saya semua terbakar. Kalau saya lagi ingat begini, aduh bukuku mana ya, aku mesti baca itu buku. Terus kalau saya ingat, saya bilang begini, ya sudahlah, sudah jadi korban bakaran, diterima di surga. Ya, toh saya terima lagi buku macam-macam. Dan saya hari ini rumah kami itu dibangun beramai-ramai. Ada yang minta, saya mau mbak keramik dari depan sampai atas. Ada lagi yang bilang cat. Ada lagi yang ngasih 100 juta. Ada lagi, saya bilang ini rumah rame-rame ya. Rumah rame-rame. Dan Tuhan katakan, kalau aku mengizinkan, aku bertanggung jawab. Nah, aku bertanggung jawab untuk semua. Saya berdoa tidak ada lagi yang akan mengalami seperti yang saya alami. Tapi Tuhan melihat kekuatan masing-masing. Dan iblis coba mengganggu saya, melemahkan iman saya ketika saya ikut Tuhan sebesar anak. Jadi benar-benar itu dia 21 tahun, ya kira-kira saya ikut Tuhan 22 tahun. Pada waktu kejadian itu, saya cuma mau katakan, saya tahu rasanya kalau dalam ketakutan atau dalam apapun. Tapi saya belajar bersama Tuhan, ikuti apa yang Dia pimpin. Dan saya tahu bukan Tuhan yang mau kasih masalah itu, tapi iblis. Kita tahu ya, kayak di Ayub itu iblis kan bolak-balik, betul nggak? Minta menguji, betul nggak? Tapi Tuhan katakan, aku atur itu semua. Coba bayangin ya, Bapak Ibu. Dia meninggal tanggal 5 bulan 5 2014. 2012. 2012 kalau dijumlah 20125 bukan? Itu 5. Dan Tuhan katakan dia meninggal di tanggal 555. Triple anugerah. 5 itu di angka kita adalah angka anugerah. Dan Tuhan ajaib banget. Saya lihat tabur tuai. Saya di rumah duka, saya bilang anak buah, tolonglah kamu beliin macam-macam itu. Nanti saya bayar. Ketika saya mau bayar, dia bilang ini, mau bayar apa sih? Orang saya mau beli lemper, datang lemper. Saya mau beli hoka-hoka bento, datang hoka-hoka bento. Saya mau beli buah, datang lagi buah. Sampai semua teman-teman saya yang belum kenal Tuhan, dia bilang ini nggak pernah lihat rumah duka kayak gini. Kok kayak pesta. Dan ketika anak saya dikubur, kuburannya pun dibakasi tanahnya oleh teman di San Diego Hills. Tahu San Diego Hills itu tempat yang paling mahal. Saya nggak pikir apa-apa, pokoknya dikasih. Dan lucunya, itu benar-benar di depannya dari tanah dia, itu ada tiang bendera 15. Hari itu kita nggak minta, tapi pengelola mengibarkan 15 bendera merah putih. Karena waktu saya mau pergi ke kuburan, Tuhan ngomong gini, anakmu menggenapi 1 Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan kalau Tuhan mati buat kita, betul nggak? Tapi 1 Yohanes 3 ayat 16 kalau nanti dibaca bahwa kita patut mati buat saudara-saudara kita. Tuhan katakan gini, dia mati buat papanya. Karena papanya memang gini-gini belum sungguh-sungguh. Kedua, Mbak itu melambangkan bangsa ini.
masih saudara sepupu. Dia mati buat bangsa dan dia mati buat pangkat yang selama ini dia doakan. Jadi dia seperti mati seperti seorang pahlawan. Dia menggenapi 1 Yohanes 3 ayat 16. Hari ini saya kehilangan ya? Saya kehilangan. Kalau saya klik lewat restoran, saya lewat tempat-tempat dia suka, itu kayak miss gitu. Namanya seorang ibu, kayak ngilu gitu di hati saya. Bahkan ada satu kali saya lagi lewat, kan dia suka makanan Jepang. Pas saya lewat ada suara begini mengatakan, makan apa ya dia sekarang? Terus saya gini, iya makan apa ya, kayak saya mulai terenyuh gitu loh, makan apa ya? Terus saya sadar gini nih, ini pertanyaan konyol. Terus saya bilang gini, iblis denger ya, ini pertanyaan konyol. Dia sudah happy bersama Tuhan, jadi saya nggak perlu pikirin makanan apa yang dia makan sekarang, betul nggak? Dan itu hilang iblis. Hari-hari ini dia terus coba, tapi saya bersyukur. Saya pegangan Tuhan dan saya tanya Tuhan, kembali lagi, jangan takut. Ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi tetap siap melekat dengan Tuhan, masuk dalam destiny. Kita harus membiarkan diri kita jadi tawanan roh. Artinya jadi orang yang dipimpin oleh Tuhan sendiri. Yuk kita berdoa. Kiarata sikiriata karabata karatashi. Kiarabata karatasi kiriata karatasi. Kinamata karatasi kiriatasi. Kinamata karatasi kiriatashi. Kiarabata karatasi kiriata karatashi. Kiarabata karayata karayatasu. Kiarabata karatasi kiriatasu. Kiarabata karatasi kiriatase. Kiarabaya rabaya rabayasu. Kiarabata kayase. Bapak Ibu, kalau engkau mendengar pesan ini, selama ini engkau jatuh bangun karena engkau tidak bisa mengerti jalannya Tuhan. Tapi ketika engkau mendengar pesan firman ini, engkau katakan, Tuhan, aku mau menjadi orang yang bisa mengikuti pimpinanmu, menjadi orang yang begitu percaya bahwa tidak ada satupun yang terjadi dalam hidupku yang kebetulan. Roma 8 ayat 28 mengatakan bahwa Tuhan turut bekerja. Kalau hari ini Bapak Ibu mengatakan, aku mau Tuhan menjadi orang yang begitu mengikuti pimpinan roh dan pimpinanmu sendiri Tuhan. Aku mau aktifkan 7 roh Allah yang ada dalam yang kau berikan buat kami. Biar hari ini Bapak Ibu berkomitmenlah, karena Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau terus dipimpin oleh Tuhan. Kalau engkau orangnya jangan lihat kiri kanan, cukup engkau angkat tangan. Tuhan, engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, 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 engkau lihat tangan yang ingin berikan hidup mereka jadi tawanan rohmu. Biar kami semua tidak pernah terkecoh menjadi tawanan daging kami.
Kiaratas sikiriatas. Saya cuma mau taat. Tuhan katakan yang membuat saya kuat, melewati semuanya, dan sampai 24 tahun saya terus ikuti Tuhan karena ada api yang menyala di hati saya. Cinta Tuhan itu menyala besar di hati saya. Apapun yang terjadi, saya tahu Dia tidak pernah meninggalkan aku. Saya tahu apinya ini besar di hati saya. Lalu Bapak Ibu pengen sekali dapat api itu. Maju ke depan. Saya mau mendoakan. Tangkap api itu dari Tuhan. Tangkap api itu dari Tuhan. Saya minta di belakang ada catcher. Yang sebelum di depan gantian, setelah saya pegang, Bapak Ibu boleh duduk kembali. Tuhan, hanya mau taat membagikan api ini. Mari Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang menguatkan umat-Mu. Kiara baya sikiriata karata sikiriata kira pada yaso. Abai partasikan Tuhan. Abai partasikan Tuhan dalam nama Yesus. Abai partasikan dalam nama Yesus. Terima. Abai partasikan Tuhan dalam nama Yesus. Nyala. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima. Dengan iman percaya terima. Dengan iman percaya terima dalam nama Yesus. Terima api yang besar. 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 Syakara batakarata sikiriatas. Terima api yang besar. 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 Syakara batakarata sikiriatas. Maju. Terima api yang besar. 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 Karata sikiriata karata so. Syakara. Terima api yang besar dalam nama Yesus. Terima batasi. Kiarata sokoroto. Tuhan, terima api yang besar dalam nama Yesus. Terima. Syakarata sikiriatas. Terima batasi api yang besar dalam nama Yesus. Kiarata sokoroto sikiriatas. Terima Tuhan, terima dalam nama Yesus. Terima api yang besar dalam nama Yesus. Terima yang besar dalam nama Yesus. Terima api yang besar dalam nama Yesus. Terima batasi dalam nama Yesus. Terima. Syakara batakarata sikiriatas. Terima Tuhan api yang besar dalam nama Yesus. Terima api yang besar dalam nama Yesus. Kiarata sokoroto se. Kiara bara yaso. Terima Tuhan api yang besar dalam nama Yesus. Terima. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan yang Kau melawat kami. Terima kasih Tuhan yang malam hari ini. Api-Mu Tuhan akan menyala di setiap pribadi. Tidak ada yang terkecuali. Api-Mu besar menjadi tawaran roh dengan penuh passion, dengan penuh gelora cinta. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar hari ini Tuhan kami tidak akan pernah sama lagi. Kami menjadi orang begitu mencintai Engkau dan akan melihat kemenangan demi kemenangan. Kami akan lihat kemenangan demi kemenangan dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Hamba kembalikan segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan. Engkau yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Hamba materaikan semua di dalam nama Yesus. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu. We love you so much, Lord. We love you so much. Thank you Tuhan. Dalam nama Yesus. Semua yang terima berkat berkata, amin.